Tersesat! Oh, tersesat! Bolehkah mandi wajib diganti dengan mandi bola? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berjumpa dengan Habibana Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan di Al-Fahriyah, yayasan beliau. Dan sebenarnya seharusnya hari-hari ini itu di saat video dibuat belasan Agustus itu saya paling tidak di karantina karena pulang dari Hadramut Tahrim. Karena seharusnya di akhir Juni kan Habib waktu itu. Seharusnya di akhir Juni ke Hadramut untuk kemudian ikut majelis di sana, belajar di sana, ambil beberapa ijazah di sana, ikut daurah di sana di Darul Mustafa pimpinan Habib Umar bin Hafid. Tapi kayaknya belum menemukan jalannya karena waktu itu jadi positif di akhir Juni, positif, akhirnya nggak bisa berangkat. Tapi insya Allah segera Allah berangkatkan, baik untuk sekolah, ziarah ataupun yang lainnya. Nah, tapi insya Allah meskipun kita belum sempat ke sana, kita ingin menghadirkan tarimnya ke sini, menghadirkan Hadramutnya ke sini untuk sekaligus menjadi bayangan bagi kita tentang keindahan tarim, keindahan Hadramut secara umum, sehingga insya Allah kita bisa belajar meskipun jauh, dan insya Allah ini menjadi jalan bagi kita untuk ingin dan rindu pergi ke tarim buat semua yang nonton insya Allah. Dan insya Allah kita doakan juga mereka segera berangkat juga. Amin. Karena keindahan dan kemuliaan kota Tarim dan Hadramut secara umum. Habib, kita ingin dapat pertama keberkahan, kisah-kisah atau nasihat-nasihat tentang keberkahan kota Tarim. Masya Allah. Dahulu kota Tarim itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, dan Islam sudah masuk ke kota Tarim di zaman Nabi, di Yaman, di Hadramaut. Dan di Bukhari pun juga disebut tentang Hadramaut. Dan ada orang dari Hadramaut yang datang berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa kali Rasulullah menyebut tentang Hadramaut. Dan kota Tarim tersebut sudah ada dari zaman Nabi, dan orang-orang pun juga sudah masuk Islam di zaman Nabi Muhammad. Hingga ketika masa khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika di situ waktu setelah Nabi wafat ada orang-orang yang murtad di pelosok di daerah, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Di antara mereka sampai masuk, ada yang ke Yamamah dengan Musailamah Al-Kadzab di situ. Kemudian juga ada lagi yang masuk sampai ke Hadramaut, ke Tarim. Ketika sampai ke Hadramaut, ke Tarim itu mereka masuk dari gunung bukit namanya Bukit Khailah yang ada di kota Tarim, dari gunung Bukit Khailah. Disebut Khailah sebab dari situlah turunnya khuyul sahabat. Jadi kuda-kudanya para sahabat turun dari gunung tersebut. Jadi mereka ambil jalan gunung yang menyambung. Memang ada jalanan tertentu ke sana. Turun di situ, masuk ke kota Tarim, dan mereka dapati penduduk Tarim tidak ada satupun yang murtad. Semuanya muslimin. Bahkan mereka membantu para sahabat Rasulullah di dalam berjihad. Hingga banyak sahabat Nabi yang dikubur, yang dimakamkan di negeri Hadramaut. Di situ ada Sayyidina Abbad bin Bishr Al-Ansari, itu leluhur dari keluarga Alil Khatib, yang dikuburnya pun juga di puncak bukit di atas Hinat, dekat kampung namanya Gariyah. Di situ kuburan Abbad bin Bishr. Dan juga ada di Zambal, pemakaman wali-wali yang ada di Tarim, di Hadramaut. Di situ ada sebuah lahan yang dipenuhi dengan makam-makam tua, makam para sahabat Ahlu Badar yang hadir perang Badar bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dimakamkan di situ. Al-Jad, kakek saya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ada tulis sebuah kitab judulnya Nagshut Tabut fi mandufin minas sahabah biwadi Hadramaut, bercerita tentang para sahabat Nabi yang dikuburkan di lembah Hadramaut. Banyak sekali di negeri Hadramaut tersebut. Alhasil ini negeri mulia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq terima surat, dapat kabar
Ahlu Tarim mereka nggak ada yang murtad, mereka bantu perjuangan para sahabat. Maka beliau mendoakan, dia kirim surat mendoakan kepada para penduduk Tarim dengan 3 doa. An yubarikallah fi ma'iha, biar airnya berkah. Sampai sekarang tuh airnya berkah. Tarim negeri tandus, ada kolam renang. Airnya berkah. Yubarik fi ma'iha. Kemudian an yaj'alha ma'murah ila yaumil qiyamah, senantiasa ini kota makmur sampai hari kiamat. Di sana tuh ada kota-kota tertentu, ya kita Jakarta baru berapa? 300 tahun ya, 400 tahun. Ya, Jakarta. 400. Begitu, negeri ini baru sekian ratus tahun. Ini kota Tarim sudah ada dari zaman Nabi Muhammad. 1400 tahun. 1443 tahun sekarang dari hijrahnya Nabi Muhammad. Dari hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau dari kelahiran Rasulullah hampir 1500 tahun. Maka kemudian juga ada kota-kota yang cuma bertahan berapa puluh tahun terus ditinggal. Berapa puluh tahun ditinggal. Di belahan bumi banyak yang semacam itu. Ini betul doanya Sayyidina Abu Bakar bilang ini kota tetap makmur sampai hari kiamat. Begitu. Kemudian sampai dijuluki Tarim itu ada multaga dan dijuluki kota cendekiawan Muslim. Begitu. Saat di waktu-waktu terakhir ini zamannya Syekhul Buti datang, waktu itu ada multaga mu'tamar di sana. Dan yang ketiga, doa yang ketiga, an yumbitallah fiha al-awliya kama yumbitul zar' fi jambis sail. Agar Allah Ta'ala tumbuhkan para wali-wali seperti Allah Ta'ala tumbuhkan tuh pepohonan dan juga rumput-rumput hijau di tepi sungai di saat musim banjir. Di musim hujan tuh, musim penghujan, air penuh subur dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Nah itu para wali-wali di situ seperti itu. Dan doanya terkabul. Islam datang ke Indonesia adalah berasal dari wali-wali yang bersumber dari kota Hadramaut. Kita di sini siapa di Indonesia yang tidak kenal dengan Wali Songo? Iya. Wali yang 9 tersebut. Mereka datang dari India. Nah, mereka datang melewati India. Tapi bukan orang India. Bukan dari India. Nah, begitu. Sebab yang pertama keluar dari kota Tarim itu lebih dari 1000 tahun yang lalu Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih. Abdul Malik adalah sepupu Al-Faqih Al-Muqaddam. Abdul Malik sepupu Al-Faqih Al-Muqaddam. Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Murbat. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Murbat. Dan nasab mereka Muhammad Sahib Murbat bin Ali Khala Agasam bin Alwi bin Muhammad Sahib Sum'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Nagi bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah binti Nabi Muhammad. Nah, Wali Songo dari Imam Abdul Malik ini. Abdul Malik dia yang keluar dari kota Hadramaut. Ayahnya masih dikubur di Zambal, di kota Tarim. Dia keluar dalam perjalanannya haji, ziarah Nabi, kemudian juga sampai berdakwah ke negeri India bersama anak keturunannya. Dan di situ pun anak-anaknya pun menyebar ke pelosok, ke pedalaman, masuk India, ke Cina, sampai masuk ke bumi Nusantara ini. Dari keturunannya beliau. Keturunannya beliau jauh di bawahnya beliau itu bertahun-tahun yang kita kenal itu adalah ya Wali Songo. Yang sekitar 5 abad yang lalu. Nah itu Wali Songo keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Ali Amal Faqih. Masya Allah. Jadi Islam kita nih, Islam di Nusantara ini yang harmonis, yang akur, yang damai, yang indah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang kesuksesan dakwah yang gemilang di seluruh dunia paling sukses di bumi Indonesia. Terbanyak dan tanpa pedang. Subhanallah. Dengan sanad yang menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu sumbernya daripada kota Tarim Hadramaut tersebut. Hingga wali-wali yang ada di sini semuanya punya hubungan ke sana. Punya hubungan ke Hadramaut. Nah kemudian juga ada sebuah kitab punyanya Al-Maghrabi. Al-Maghrabi dia ini datang ke kota Tarim, dia membuat sebuah catatan perjalanan yang beliau lakukan. Walaupun ini nggak lengkap, begitu sebab beberapa lembar terakhir itu banyak hilang. Itu beliau membuat catatan perjalanan ke kota Tarim. Itu katanya terjadi perjalanan itu setelah wafat Imam Al-Idrus, Imam Abdullah Al-Idrus 700 tahun yang lalu. Subhanallah.
Dan itu dia yang mendasari dia untuk ke situ adalah ayahnya dulu pernah ziarah ke kota Tarim. Dan kemudian dia selalu cerita tentang kota Tarim kepada putranya ini Al-Maghrabi. Hingga itu anak dari kecil pengen ke Tarim, mau ziarah. Dia bilang ini katanya negerinya tuh orang-orangnya penghuninya seperti malaikat. 700 tahun yang lalu. Hingga akhirnya dia pergi haji, dia penasaran. Sini ada gak yang tahu tentang Tarim, Hadramaut? Dia bilang ada orang Hadramaut. Dia ketemu jamaah haji, siapa? Dari Hadramaut. Tahu kota Tarim? Bilang saya dari kota Tarim. Berapa orang? Saya berdua. Begitu. Ini Syekh Bafadl dengan satu Sayyid. Namanya Sayyid Muhammad dipanggilnya. Di manuskrip itu tertulis demikian. Sebab manuskrip udah tua banget. Kapan kau mau pulang? Kabarin, saya mau ikut, mau ziarah ke Tarim. Akhirnya dia pergi ziarah ke Tarim. Subhanallah, itu perjalanan unik. Dulu Ammi Sa'ad bin Alwi Al-Adri sampai bilang, ini mestinya setiap Alawiyin, setiap Sadah membaca daripada kitab ini biar tahu seperti apa leluhur mereka dahulu. Jadi dicontoh. Itu ada Al-Maghrabi, dia bilang, sungguh saya ke kota Tarim, itu penghuninya nggak kayak manusia, mereka lebih mirip malaikat. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab bilang, andaikan mereka tahu hakikatnya nih para wali-wali di kota Tarim, dia bakal bilang lebih dari malaikat. Loh kok begitu? Bilang, sebab malaikat diciptakan oleh Allah Ta'ala punya akal tanpa nafsu. Tanpa nafsu ya wajar. Sedangkan manusia diciptakan punya nafsu. Tapi dia berhasil menundukkan, menjinakkan nafsunya. Begitu, dan berhasil menjadi manusia, insan yang sejati, yang tanpa nafsu. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Nah, alhasil dalam perjalanan beliau, dia bilang saya ngelewatin satu gang habis maghrib di kota Tarim. Terus saya hitung yang lagi baca surat Yasin, awal surat Yasin yang saya dengar kalimat Yasin dari ujung jalan ke ujung jalan lebih dari 40 rumah. Itu yang saya hitung. Yang saya dengar Yasin. Yang memulai surat Yasin. Lain yang udah di tengah, lain yang udah di akhir, lain yang udah lanjut ke wirid, yang lainnya dia. Itu dalam satu jalanan aja, dalam satu gang aja. Terus beliau bilang, habis sholat Isya, saya duduk di Masjid Ba'alwi. Saya liatin orang pada sholat sunnah, saya duduk di belakang. Saya ngeliatin orang yang pada sholat, wajah-wajah yang bercahaya, yang berakhlak, yang santun, yang khusyuk. Ini masuk keluar. Akhir ini malam tahajudnya saya di sini, saya mau liatin sampai kapan nih mereka di sini. Akhirnya nih ada syekh yang melakukan perjalanan, dia bilang, tuanku, guruku Sayyid Muhammad ngundang engkau makan malam di rumahnya. Bilang, saya ini hari nggak mau makan malam. Makan malam saya ngeliat wajah-wajah bercahaya yang memakmurkan masjid ini. Dia bilang, tunggu mereka selesai, baru saya ke situ. Dia bilang, ya Syekh Al-Maghrabi, katanya, kalau kamu mau nunggu mereka selesai, mereka sampai subuh nggak selesai. Sunnahnya. Sampai subuh nggak bakalan selesai. Keluar ini datengin, sampai subuh nggak bakalan selesai. Oh begitu. Tapi sini datang ke rumah akan ditunjukkan. Ini yang kamu lihat ini awam, orang awam. Orang awamnya. Begitu. Sini ada orang-orang khususnya di rumahnya Sayyid Muhammad, datang situ jumpa dengan mereka, silaturahmi hingga dia berjumpa. Alhasil diceritakan perjalanan yang unik, yang istimewa. Istimewa. Di situ. Imam Yafi'i, Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, dia nulis kitab namanya Raudhur Rayyahin fi Manaqibis Shalihin. Itu di dalam kitab tersebut dia sebut semua ulama dan wali-wali di seluruh penjuru dunia dan di Yaman. Tapi yang di Hadramaut, ini Yafi' kan dari Yaman, bertetanggaan dengan provinsi Hadramaut. Dia nggak sebut satupun ulama Hadramaut. Bilang, kenapa? Sentimen kah atau bagaimana? Bukan. Kalau saya mau sebutin ulama Hadramaut, wali-wali Hadramaut, nggak bakalan kelar nih kitab. Nggak bakalan selesai. Karena saking banyak. Saking banyaknya. Jadi sengaja saya nggak sebutin deh. Ntar mereka kitab sendiri. Begitu. Khusus. Dia kirim anaknya untuk pergi ke Hadramaut. Ketika pulang, maka ayahnya bertanya, bagaimana kau dapati negerinya wali-wali di Tarim, Hadramaut? Dia bilang, marartu. Dia langsung irtijalan, spontan mengucapkan 2 bait syair. Marartu biwadi Hadramaut musalliman, fa alfaituhu bil bishri mubtasiman rahba, wa alfaitu fihi min jahabidhatil ula akabira la yulgawna syargan wala gharba.
saya melalui lembah Hadramaut, memberi salam, menyapa kepada warga yang ada di sana, maka saya melihat sambutan yang luar biasa. Saya temukan di situ wali-wali besar yang nggak ada di barat ataupun di timur. Dia bergaul dengan para wali-wali, sehingga dia menulis daripada kitab riwayatnya para wali-wali. Tapi dia bilang di Hadramaut saya temuin wali-wali yang nggak ada di barat, yang nggak ada di timur. Al-Syekh Al-Imam Umar Mihdhar bin Abdurrahman As-Saggaf, yang hidup 700 tahun yang lalu, beliau ini mertuanya Al-Imam Al-Idrus. Al-Imam Umar Mihdhar bin Abdurrahman As-Saggaf itu dia waktu pergi haji, saat dia pergi haji kemudian disambut oleh para ulama, ditanya wajah yang bercahaya, kamu siapa? Dia bilang, saya Umar Mihdhar bin Abdurrahman As-Saggaf. Ngejerit yang punya majelis. Yang punya majelis kebetulan dia adalah seorang wali besar di Mekah, rujukan para tamu-tamu dan rujukan para ulama. Dia berkata, ya hadirin, wahai ulama, wahai wali-wali yang hadir di sini, ketahuilah, ini bapaknya dia, ini ayahnya dia, Abdurrahman Saggaf. Itu kalau kita lagi duduk di kalangan para wali-wali, terus wali-wali besar semua, tahu-tahu datang ayahnya dia, maka ayahnya bagaikan singa dan kami bagaikan kambing-kambing yang nggak berani berkutik di hadapan singa. Di hadapan singa yang gagah dalam kewaliannya, dalam ketaguannya kepada Allah Ta'ala. Habib Ali Habsyi bilang kalau kita mau ceritain ceritanya mereka tuh, awsafuhum tu'jizul wasif idza qad wasaf. Sifat mereka bikin orang kehabisan kata-kata deh, sampai pagi juga nggak bisa disebutin, apalagi cuma sementara. Iya, makanya. Jadi mesti lihat sendiri. Mesti lihat sendiri. Nah itu ujung-ujungnya mesti lihat sendiri tentang keindahan, keberkahan kota Tarim. Karena 100 sampai 200 tahun setelah Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir pergi ke Tarim, itu dikisahkan ratusan faqih, ratusan ahli-ahli agama memenuhi masjid-masjid di Tarim karena keberkahan, tentunya keberkahan kota Tarim. Dan anekdotnya, kalau di Tarim itu iblis dan setan nganggur karena sudah capek, gak bisa godain orang-orang Tarim, sudah merasa gagal, merasa frustasi. Tapi kalau di tongkrongan-tongkrongan kita, iblis dan setan memang nganggur karena teman-teman kita kerjaannya lebih iblis dan lebih setan dari kerjaan udah diambil alih, sudah diambil alih oleh teman-teman kita karena saking sudah lebih parahnya. Perasaan gue gak ngajarin separah ini deh, kata dia. Kok jadi lu lebih hebat gitu. Jadi itulah apa yang disampaikan Habib Jindan. Tidak ada kata-kata yang bisa merangkum, karena itu tidak ada jalan lain kecuali hadir di sana. Baik itu hadir sebagai peziarah mungkin 12-14 hari, hadir sebagai pembelajar mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau hadir sebagai santri mungkin 4 tahun, 7 tahun, 10 tahun, sebanyak-banyaknya ya. Karena di sana utamanya bukan hanya belajar ilmu, selain ada keagungan ilmu yang luar biasa, tapi juga keindahannya adalah belajar akhlak. Akhlaknya para wali, akhlaknya para wali yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, bukan saja secara sanad, secara keilmuan dan akhlak, tapi juga secara nasab bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu hal, bukan berarti kita menjelekkan dari tempat lain, enggak. Semua tempat punya keistimewaan, tetapi juga dikatakan oleh para ulama dulu bahwasanya girat ilm min tarim khair min bihar min ghairiha. Semangkuk kecil ilmu dari kota Tarim lebih baik daripada lautan dari tempat lain. Begitu, tanpa kita mengurangi rasa hormat kita kepada tempat lain. Semua tempat mulia. Tapi pertanyaannya, kenapa kok begini? Ilmu dari Tarim, semangkuk, lebih baik daripada satu gentong atau satu lautan ilmu, satu kolam dari tempat lain. Dia bilang, sebab ilmu dari Tarim magrum bil amal. Nggak diajarkan satu bahasan ilmu, melainkan harus diiringi dengan pengamalan. Dengan diamalkan. Hingga di sana orang awam yang nggak sholat jamaah hampir-hampir nggak ada, apalagi ulamanya. Orang awam pun sholat jamaah. Orang awam pun. Satu hal,
guru kami dan guru daripada guru kami, mertuanya Al-Habib Umar, mertuanya Habib Zain bin Sumaid, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pernah cerita dulu. Saya waktu itu Al-Haddar. sama harganya. sama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ringkas tapi ini berisi sekali. Beliau nuntut ilmu, mau cari ekstra pelajaran kurikuler. Dia datang kepada para ulama, semuanya sibuk, ada satu Syekh Mahfud. Bilang, Syekh Mahfud, tolong saya mau belajar, mau tambahan, mau baca kitab. Waktu saya semuanya full, dari sebelum subuh sampai malam. Full. Tolong luangkan. Bilang, ada waktu, tapi unik waktunya. Kapan? 3 jam sebelum subuh. Waduh. Jam 1 kira-kira. Iya, 3 jam sebelum subuh, sekitar jam 1 atau jam setengah 1 atau jam setengah 2, kamu datang ke rumah saya, kita baca. Nah itu selepas itu kita ngaji sekitar 40 menit sampai 1 jam, baru setelah itu saya punya kesibukan. Saya mau jalan ke Masjid Surur, tadarus Quran bersama Habib Ali bin Abdullah bin Syahab dan putranya. Itu udah rutin puluhan tahun, nggak pernah tinggal. Oke, baik. Tapi kalau kamu datang, jangan ngetok pintu, kamu bakal ngeganggu tetangga. Subhanallah. Habis bagaimana banguninnya? Nanti saya sebelum tidur, saya di tempat kamar tidurnya itu di lantai atas. Itu ada jendela yang keluar. Nanti tangan saya ikat dengan tali, ya, saya ulurkan talinya ke bawah. Ntar tinggal kamu tarik aja tuh tali. Syekh Mahfud ada ma'ruf kalau dia tidur tuh tidurnya tuh cuma sedikit sekali. Kadang juga tidurnya nggak baring, kadang agak duduk tidurnya. Akhirnya datang jam tengah malam di waktu yang dijanjikan, lihat betul ada tali. Begitu di bawah jendelanya Syekh Mahfud, dia tarik, terbangun, naam, naik, fadal. Naik, ngaji kitab, 1 jam lebih kurang. Udah gitu, ayo sekarang kita ke Masjid Surur, tadarus Quran, Qiyamul Lail di situ. Datang ke situ, yang tadarus Quran beliau, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syahab, Al-Habib Muhammad bin Alwi, dan ada beberapa orang. Terus di situ Al-Habib Muhammad Haddar lihat ada satu orang tua, khaddam, tukang bantu-bantu kerja di situ, tukang bersih-bersih. Nah dia itu udah tua, dia bikin kopi buat orang-orang yang tadarus Quran di situ. Maka datang Habib Muhammad, ente kerja di sini udah berapa tahun? Dia bilang, udah 40 tahun lebih. 40 tahun. Kerjaannya bikin kopi untuk mereka saat tahajud. Baik. Pernah nggak absen? Habib Alwi bilang, Habib Alwi, Habib Muhammad, Syekh Mahfud nggak pernah absen. Sekalipun selama 4 bulan nggak pernah absen. Mau lagi hujan ataupun lagi angin, nggak pernah absen. Telat aja nggak pernah. 2 jam sebelum subuh udah di masjid, nggak pernah telat, apalagi absen. Dan itu isyarat apa? Berarti kamu juga nggak pernah telat. Iya. Soalnya kamu karena tahu. bisa tahu. Dia bisa tahu karena dia nggak pernah telat juga. Ini orang awamnya kayak begitu. Iya. Apalagi orang khususnya. Iya. Subhanallah. Jadi, dan itu kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ciri keikhlasan istiqamah dalam suatu. Kalau masih sholat subuhnya berjamaah di masjid terbentengi oleh hujan, oleh angin, oleh dingin dan lain sebagainya, itu masih diragukan keikhlasannya. Tapi ketika istiqamah berarti dia betul-betul karena Allah, nggak keganggu oleh alam mau seperti apa, keadaan mau seperti apa dan lain sebagainya. Dan ya itu tadi, untuk belajar aja nggak mau ganggu tetangganya. Nggak mau tetangga. Ini bayangan untuk kemaksiatan, kadang orang pakai knalpot bising tengah malam, moeng, sambil bawa pacarnya, sambil ya Allah. Jadi ini pelajaran bagi kita. Seandainya tuh knalpot dipakai buat pergi ke majelis bikin ribut, nggak patut. Itu nggak patut, apalagi dibuat maksiat. Ya. Terus saya ke masjid, nggak patut. Nggak patut, apalagi untuk kemaksiatan. Itu berarti kita ya tidak ada jalan lain kecuali pergi ke sana untuk mengambil keberkahan. Bisa juga digabungkan mungkin kalau ziarah dengan umroh plus ziarah ke Yaman, karena banyak sekali ziarah bukan hanya kepada orang yang sudah wafat tapi kepada orang yang masih hidup, kita mengambil keberkahan di sana. Semoga nanti kita bisa pergi ke Tarim. Amin. Bukan hanya untuk ziarah, tapi utamanya menuntut ilmu di sana untuk mengambil sanad, ijazah, dan keberkahan
dari orang-orang talim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Habib Jindan. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tarim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.